Jesse berjanji dengan percaya diri, serahkan pengumpulan bukti kepada kami. Kami akan menangkap mereka beraksi malam ini dan menghancurkan keluarga William yang tercela ini. Benar, kita akan mendapatkan bukti kriminal mereka malam ini. Serahkan ini pada kami, tambah Sam sambil tersenyum dingin. Keenan tiba-tiba bertanya, bagaimana mereka bisa mati? Pertanyaannya diarahkan pada Leo dan dia menggelengkan kepalanya. Aku berharap aku tahu, tetapi panti asuhan terlalu dijaga dengan baik. Aku tidak bisa melakukan penyelidikan. Apakah kargo selalu berisi mayat? Keenan bertanya lagi. Leo mengangguk. Seharusnya karena Van pergi ke krematorium setiap waktu. Kapan mereka akan pergi? Leo melihat jam tangannya dan berkata, dalam waktu sekitar 3-4 jam. Keenan mengangguk. Tatapannya jatuh ke panti asuhan dan memerintahkan dengan lembut, ambilkan aku laptop. Leo bingung. Mengapa kamu membutuhkannya? Tidak ada sistem pengawasan di panti asuhan. Jika ada, dia pasti sudah meretasnya sejak lama dan lolos dengan bukti kriminal keluarga William. Keenan menjawab, aku tahu, tetapi meskipun demikian, ada cara untuk mendapatkan informasi. Cara apa? Keenan meliriknya dari samping dan berkata dengan jelas, pengawasan satelit. Rahang Leo terbuka. Bagaimana dia bisa melupakan hal seperti itu? Namun, satelit normal tidak dapat melihat detail seperti orang atau bahkan bangunan. Namun, ada satelit dengan akurasi tinggi, tetapi itu disediakan untuk badan keamanan tertinggi negara. Warga sipil normal tidak akan ada hubungannya dengan itu. Bahkan Leo tidak berani meretas sistem seperti itu karena jika ketahuan, akan ada neraka yang harus dibayar. Mungkinkah Keenan begitu luar biasa untuk masuk ke sistem keamanan yang begitu tinggi dan tidak ketahuan? Leo tidak yakin, tapi dia mempercayainya, dan karena dia membicarakannya, itu berarti dia memiliki kepercayaan diri. Dia ragu-ragu untuk sepersekian detik sebelum menyerahkan laptopnya. Leo meletakkan laptopnya di atas meja, membukanya dan mengingatkannya dengan cemas. Nona Keenan, kamu harus berhati-hati agar tidak ketahuan. Keenan mengangguk tetapi tidak mengatakan apa-apa. Dia mulai mengoperasikan laptopnya. Meskipun mereka sudah tahu betapa bagusnya dia, setiap kali mereka melihatnya bekerja di depan komputer, mereka masih akan terkesan, terutama setelah menyaksikan betapa mudahnya dia meretas sistem satelit negara itu. Keenan membutuhkan waktu kurang dari 1 menit untuk meretas sistem, menemukan koordinat panti asuhan, dan membidik aktivitas di dalamnya. Mereka hampir membungkuk karena kekaguman belaka. Bahkan Leo terkesan dan matanya bersinar penuh motivasi. Nona Keenan, kemampuanmu sekali lagi membuka mataku. Bahkan, kamu membuatku merasa ingin menjadi muridmu. Ini bukan apa-apa, jawab Keenan lembut dan dia mengatakan yang sebenarnya. Namun, itu adalah tusukan yang sangat menyakitkan di hati Leo. Jika ini bukan apa-apa, lalu seperti apa bentuknya? Leo tiba-tiba merasa bahwa kemampuannya, yang membuat banyak orang terkesan, adalah permainan anak-anak jika dibandingkan dengan kemampuan Keenan. Sam menepuk pundaknya dan berkata dengan nada menghibur, aku tahu bagaimana perasaanmu, tetapi jangan merasa sedih. Karena Keenan adalah batas, tidak seorang pun dari kita yang dapat melewatinya tidak peduli seberapa keras kita berusaha, mungkin juga belajar untuk menjadi bahagia dengan apa yang kita miliki. Leo terdiam. Apakah ini seharusnya menjadi penghiburan atau keputusasaan? Untungnya, dia diajari pelajaran oleh Keenan sejak lama dan telah belajar menghadapi kebenaran. Leo tersenyum jahat. Meskipun aku tidak dapat melampaui dia, aku dapat belajar darinya. Nona Keenan, mengapa kamu tidak menjadikanku sebagai muridmu? Keenan menjawab tanpa mengalihkan pandangannya dari layar, jika ada kesempatan seperti itu, mengapa tidak? Leo bersemangat, aku akan menganggap itu sebagai ya. Setelah ini selesai,
aku akan menghormatimu sebagai tuanku. Kinan memandangnya dan menyarankan dengan ramah. Sebenarnya, kamu sudah cukup baik, tidak perlu melakukan semua ini. Tapi aku masih kalah darimu. Jangan khawatir, aku tidak keberatan memanggilmu guru jika itu bisa membantu meningkatkan kemampuanku, kata Leo terbuka tanpa kesulitan atau dalih apapun. Dia adalah orang yang berwawasan luas, dia tidak keberatan belajar dari teman sebayanya jika itu bisa memperkaya dirinya sendiri. Tidak seperti banyak karakter lain dalam buku ini, dia tidak merasa iri atau terganggu oleh Kinan hanya karena dia lebih baik daripada dia. Kinan mengangguk, "Oke, kita bisa membicarakan ini nanti." Itu adalah janji yang bagus untuk Leo. Bibirnya melengkung karena kegembiraan dan berjanji untuk memperlakukannya seperti dia akan memperlakukan guru yang terhormat. Kelompok Jesse merasa iri melihat Kinan mengambil Leo sebagai muridnya. Mereka juga ingin menjadi muridnya. Namun, mereka mengerti bahwa keterampilan komputer mereka memang terlalu kurang untuk memenuhi syarat sebagai muridnya. Untungnya, mereka berteman baik dan berteman dengannya dan pengetahuan itu sedikit meredakan kecemburuan mereka. Kinan tidak menyadari perebutan kekuasaan kecil yang lucu dengannya di pusat, jadi dia kembali fokus pada Angel Orphanage. Jika tempat itu terbuka, dia bisa melihatnya, tapi lain cerita untuk hal-hal yang terjadi di dalam gedung. Namun, ini cukup untuk apa yang mereka butuhkan. Waktu perlahan berlalu, dan sebentar lagi malam. Kelompok Kinan semua fokus pada gerakan di dalam panti asuhan, dan segera, mereka menemukan bahwa orang-orang telah memulai aksi. Sementara panti asuhan tenang untuk malam itu, seorang wanita membawa seorang anak di lengannya keluar dari salah satu bangunan dan langsung menuju ke van. Kemudian, dua pria yang memegang peti di antara mereka mencegatnya. Mereka menempatkan anak itu ke dalam peti dan menyegel peti itu. Kemudian peti itu dilemparkan ke bagian belakang van. Setelah semuanya aman, mesin van dinyalakan, dan mereka pergi. Setiap tindakan mereka direkam oleh Kinan. Leo berbisik, "Apa yang harus kita lakukan sekarang? Ayo kita membajak mobil itu." Sam menyarankan dengan nada berat. Mereka sangat marah melihat ini sendiri. Sekarang, mereka percaya banyak anak yatim telah meninggal dengan kematian yang tidak diketahui di panti asuhan itu. Mereka tidak dapat membayangkan hal-hal yang telah dialami anak-anak ini sebelum mereka meninggal, tetapi itu pastilah suatu siksaan yang kejam. Jika memungkinkan, mereka ingin meratakan panti asuhan yang buruk ini dan menghancurkan seluruh keluarga William. Kinan tetap tenang dan menolaknya. "Tidak perlu terlibat secara pribadi, kita harus memanggil polisi." "Itu benar, kita harus melaporkannya ke polisi." Jesse setuju. Leo menjawab dengan ragu. "Keluarga William terlalu kuat, aku tidak berpikir bahwa penegakan hukum dapat membahayakan mereka dengan cara apapun." "Lalu, apa gunanya membajak mobil mereka?" Kinan bertanya. "Sisanya dibungkam. Memang, jika penegak hukum tidak bisa berbuat apa-apa terhadap mereka, lalu apa gunanya menghentikan van mereka? Mereka untuk sementara tidak akan bisa melukai keluarga William, dan satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan adalah melaporkan mereka ke polisi dan setidaknya menyalakan api kecil di bawah mereka." Ini adalah tujuan Kinan, untuk menemukan diri mereka celah untuk berurusan dengan keluarga William. Karena itu, Kinan segera mengirim video tersebut ke kantor polisi terdekat. Tak hanya itu, ia juga memposting video tersebut secara online dan tak lama kemudian videonya menjadi trending topik. Semalam, kejahatan Angel Orphanage terungkap ke dunia. Ada kemarahan yang gamblang ketika orang-orang melihat anak itu disegel di peti dan dilemparkan ke dalam van. Dengan sangat cepat, sekelompok besar polisi dan media dimobilisasi. Kelompok amal juga bergabung untuk mencegat van itu. Mereka ingin menyelamatkan anak itu. Tentu saja, keluarga William juga menerima berita itu pada pemberitahuan pertama.
Mereka terkejut, mereka tidak tahu bagaimana rahasia mereka bocor. Erlan segera memanggil seseorang untuk menangani ini. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.